Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Jawa Tengah memfokuskan penuntasan penanganan wabah penyakit mulut dan kuku pada sapi di 28 kabupaten kota, 759 desa di Jawa Tengah. Sementara sapi yang mati berjumlah 399 ekor dan yang dipotong 94 ekor. 40.000 dosis vaksin PMK telah didistribusikan ke 35 kabupaten kota termasuk desinfektan yang akan diteruskan ke titik terdampak langsung. Upaya lain yang dilakukan tim Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah investigasi mendalam oleh tim dokter hewan dan menutup 3 lokasi pasar hewan yang diduga menjadi titik krusial penyebaran PMK di Jawa Tengah. Pasar hewan di Grobogan, Blora, dan Wonogiri telah ditutup hingga batas waktu yang belum tertentu dan atau selama 14 hari ke depan. Dari data yang berhasil dihimpun, penyebaran tertinggi terjadi di Pati, Grobogan, Wonogiri, Sragen, dan Blora yang sebagian menyerang sapi potong. Menurut PLT Kepala Dinas Ignatius Haryanta Nugraha menegaskan bahwa tim dokter Dinas Peternakan Provinsi telah melakukan lockdown terhadap titik penyebaran wabah PMK, diantaranya melakukan vaksinasi masif, penutupan pasar hewan, dan dilakukan di 3 kabupaten kota diantaranya Wonogiri, Blora, dan Grobogan. Sampai dengan hari Senin, tanggal 13 Januari 2024, pukul 23.59, kasus PMK di Jawa Tengah sekitar 4.082 ekor. Ini meliputi 28 kabupaten kota, 264 kecamatan, dan 759 desa kelurahan yang ada di Jawa Tengah. Sementara itu, Direktur Perbibitan dan Produksi Ternak Kementerian Pertanian, Sitong Hutasoid, mengatakan bahwa tim akan terus memonitoring lalu lintas perjalanan sapi-sapi untuk sementara akan dibatasi dan melokalisir di titik penyebaran PMK guna mempersempit penyebaran virus PMK yang diharapkan sinergi pemerintah dari tingkat kecamatan hingga ke pemerintah pusat dapat menuntaskan penyebaran virus PMK pada sapi potong, minimal sebelum bulan Ramadan. Dan Idul Adha nanti Jateng bebas PMK. Jadi yang harus kita lakukan adalah untuk melokalisir, Pak. Yang pertama, kita harus melakukan vaksinasi secara masif dan serentak. Itu, Pak. Terutama di sentra-sentra ternak yang padat ternak itu. Itu satu. Yang kedua, kita harus membatasi lalu lintas. Lalu lintas ternak utamanya yang tidak sehat. Jadi ternak-ternak yang tidak sehat tidak boleh lalu lintaskan. Karena kalau tidak, ini akan berpotensi menyebarkan penyakit itu. Jadi kita mohon ke provinsi dan kabupaten kota sebagai mitigasinya adalah bagaimana kita meminimalisir pergerakan dari ternak-ternak ini supaya tadi tidak menjadi pembawa atau penyebar virus-virus ini ke wilayah-wilayah sekitar. Kalau ini dilakukan bersama-sama serta saya rasa ini kita bisa minimalisir. Dari Semarang, Andre Aprianto, USM TV.